warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah teori perdagangan antar daerah. Salah satu teori perdagangan yang relevan adalah keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, bahwa suatu daerah akan lebih menguntungkan apabila ia berfokus pada produksi barang dan jasa di suatu daerah tersebut yang memiliki biaya produksi relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Perdagangan antar daerah memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, meningkatkan output total, dan mendorong peningkatan standar hidup masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi perdagangan antar daerah meliputi infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan juga mobilitas faktor produksi. Baik, materi yang kedua, yang B, teori mobilitas faktor produksi. Peran penting dalam teori mobilitas faktor produksi adalah menjaga keseimbangan pasar, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah. Ada dua jenis utama dari mobilitas faktor produksi, yaitu mobilitas geografis dan mobilitas sektoral. Teori mobilitas tenaga kerja menekankan bahwa pekerja dapat berpindah dari daerah dengan tingkat upah rendah ke daerah tingkat upah yang lebih tinggi untuk mencapai keseimbangan di pasar tenaga kerja. Maka dengan adanya mobilitas faktor produksi yang tinggi memiliki berbagai manfaat bagi perekonomian, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi. Materi yang ketiga yaitu hubungan perdagangan daerah dan mobilitas faktor produksi, di mana perdagangan antar daerah dan mobilitas faktor produksi itu saling berkaitan erat, di mana perdagangan antar daerah ini memungkinkan aliran barang dan jasa antara wilayah yang berbeda, sementara mobilitas faktor produksi ini mencakup perpindahan tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Keduanya itu berperan penting dalam memperkuat integritas ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan antara wilayah, dan meningkatkan efisien dalam distribusi sumber daya. Adapun tantangan yang dihadapi keduanya yaitu pertama, perbedaan upah dan ketimpangan, di mana ketimpangan upah antara daerah menjadi hambatan perpindahan tenaga kerja. Kedua, infrastruktur, adanya infrastruktur transportasi yang kurang berkembang. Dan yang ketiga, adanya beberapa kebijakan pemerintah daerah yang seperti peraturan ketenaga kerjaan yang ketat, sehingga dapat menghambat aturan dan tenaga kerja. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya, perdagangan antar daerah di Indonesia. Perdagangan antar daerah di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di setiap daerah di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, tergantung pada sumber daya alam, iklim, dan pembangunan infrastruktur. Selain memiliki peran sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan antar daerah juga dapat membantu memperluas pasar domestik, mendukung pertumbuhan industri lokal, dan meningkatkan kapasitas produksi. Adapun tantangan dari pasar perdagangan antar daerah yaitu biaya logistik yang tinggi karena adanya pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas faktor produksi. Ada 3. Yang pertama, perbedaan upah. Di dalam setiap daerah memiliki upah yang berbeda-beda, terutama di daerah yang memiliki upah tinggi akan lebih menarik perhatian terhadap tenaga kerja, dan di daerah yang memiliki upah rendah tidak akan menarik perhatian terhadap tenaga kerja. Dalam perbedaan ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur, di mana mobilitas faktor produksi sangat bergantung pada infrastruktur yang memadai. Di dalam daerah terpencil atau daerah yang kurang berkembang, susah dalam mencari tenaga kerja karena keterbatasan infrastruktur yang tidak memadai. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Di setiap daerah di Indonesia memiliki kebijakan yang dapat menyebabkan adanya mobilitas tenaga kerja yang terbatas karena
ini sering terjadi adanya di setiap daerah memiliki persaingan dalam menarik perhatian investor. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu studi kasus. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan industri di setiap daerahnya. Perdagangan antar daerah memainkan peranan penting dalam mengintegrasikan perekonomian nasional dengan memungkinkan wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan komparatif untuk saling melengkapi. Misalnya, daerah Kalimantan kaya akan sumber daya alam seperti batu bara dan kelapa sawit, sementara Jawa unggul dalam sektor manufaktur. Mobilitas faktor produksi yang mencakup perpindahan modal dan tenaga kerja juga menjadi faktor utama yang memperkuat perdagangan antar daerah. Kedua aspek ini saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Di sini saya akan memberikan fenomena mobilitas faktor produksi. Beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengalami sejumlah tantangan dalam perdagangan antar daerah. Salah satunya adalah biaya logistik yang tinggi. Hal ini diperburuk oleh ketidakseimbangan pembangunan antar daerah, terutama antar wilayah barat dan timur Indonesia. Misalnya, wilayah timur seperti Papua dan Maluku menghadapi kendala besar dalam akses transportasi, sehingga biaya distribusi produk menjadi lebih mahal dibandingkan dengan wilayah barat yang lebih maju seperti Jawa dan Sumatera. Sementara itu, mobilitas faktor produksi, terutama tenaga kerja, juga terganggu oleh berbagai hambatan, seperti perbedaan keterampilan, ketimpangan upah antar wilayah, dan keterbatasan infrastruktur. Tenaga kerja dari wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti Kalimantan, terkadang sulit dalam berpindah ke wilayah yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi seperti Jawa, karena perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan. Selain itu, peraturan lokal dan kebijakan antar daerah seringkali tidak terintegrasi, yang mengakibatkan biaya tambahan bagi pelaku perdagangan dan membatasi mobilitas modal. Selanjutnya, saya akan menampilkan video Jalan Tol Trans Papua dan Jalan Tol Trans Jawa. Fakta Tol Trans Jawa yang bisa mengakses banyak kota di Pulau Jawa. Jalan Tol Trans Jawa ini memiliki jalan sepanjang 1167 km. Nah, karena adanya jalur ini yang tadinya perjalanan ke Surabaya bisa sampai 14 jam, sekarang jadi cuma sekitar 10 jam aja. Tol Trans Jawa juga memiliki 20 bagian jalan tol nih di dalamnya. Terus buat lo yang bawa mobil listrik gak perlu khawatir lagi nih. Soalnya di jalur ini ada 9 titik charging kendaraan listrik yang bisa lo pakai untuk menghindari tingginya resiko kecelakaan. Tol Trans Jawa punya 61 rest area nih, 5 diantaranya punya desain yang unik yang bisa dijadiin tempat refreshing. Nah, kali ini lo dan keluarga bisa sampai tujuan dengan selamat. Pembangunan Jalan Trans Papua, sebuah inisiatif besar untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Papua, menjadi tonggak sejarah dalam upaya memperluas konektivitas di Indonesia Timur. Nah, sebelum Mimin bahas, jangan lupa follow dulu ya, agar Mimin selalu semangat nih buat berbagi informasi seputar dunia konstruksi. Pada awalnya, kondisi geografis dan medan yang sulit di Papua membatasi aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Trans Papua hadir untuk mengubah realitas ini. Pembangunan jalan yang menembus hutan belantara, pegunungan, dan sungai-sungai menghadirkan tantangan besar. Namun, dengan keberanian dan ketekunan, tim konstruksi mengatasi semua rintangan. Jalan Trans Papua yang menghubungkan beberapa wilayah terpencil di Papua memberikan akses yang lebih baik bagi penduduk setempat ke layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas. Pada tahun 2019, proyek Jalan Trans Papua sepanjang ribuan kilometer secara resmi selesai, memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah di Papua. Pembangunan Jalan Trans Papua tidak hanya merubah aksesibilitas, tetapi juga membuka peluang baru bagi kemajuan wilayah Papua. Proyek ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam menyatukan dan memajukan seluruh wilayahnya. Ini baru keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nih. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua jalan tol tersebut adalah Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Trans Papua, meskipun berbeda dalam skala dan tantangan geografis, sama-sama meningkatkan mobilitas faktor produksi di Indonesia. Trans Jawa dengan konektivitasnya yang tinggi di wilayah padat penduduk secara langsung meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Pergerakan bahan baku, produk jadi, dan tenaga kerja menjadi lebih cepat dan murah, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri manufaktur, pertanian, dan jasa di Jawa. Penghematan waktu dan biaya transportasi juga meningkatkan profitabilitas usaha dan menarik investasi lebih besar.
Jalan Trans Papua sebaliknya berfokus pada pembukaan akses ke sumber daya dan pasar baru di wilayah terpencil. Mobilitas faktor produksi di sini lebih berfokus pada integritas wilayah yang sebelumnya terisolasi. Aksesibilitas yang meningkatkan memungkinkan eksploitasi sumber daya alam secara lebih efisien. Menarik investasi di sektor ekstraktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pergerakan tenaga kerja baik terampil maupun tidak terampil juga difasilitasi menciptakan lapangan kerja dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Meskipun tantangan geografis dan biaya pembangunan lebih tinggi, dampak jangka panjang Trans Papua terhadap mobilitas faktor produksi dan pemerataan pembangunan sangat signifikan. Kedua proyek ini secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional melalui peningkatan efisiensi dan perluasan akses ke sumber daya dan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.